أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kami akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dalam majelis ini. Semoga kita semua termasuk dalam apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati apa yang kita lakukan ini dan menjadikan apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai puncak bagi kita hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Yang dengan itu minimal kita berharap untuk kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Wali wa'afati billah, sebagaimana yang telah diumumkan tadi bahwa kajian kita pada hari ini dan besok insyaallah kita akan membahas salah satu pembahasan dalam fikih Islam yang biasanya para ulama membahas masalah ini dalam kitabul buyur, atau dalam kitab. Jadi kalau mencari fikih warisan dalam buku kitab-kitab fikih yang mazhab Imam Ahmad, dia masuk dalam bagian kitab jual beli, muamalah. Wali wa akhwati fillah rahimani rahimahullah. Kata para ulama, sebenarnya ilmu pembahasan masalah warisan ini adalah ilmu yang sangat termasuk fikih yang sangat penting dalam Islam. Di antara hal yang menunjukkan agungnya ilmu ini adalah satu-satunya ayat atau masalah ahkam yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dalam Islam adalah hanya masalah farad, masalah waris. Dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di dalam surat An-Nisa, kemudian ditambah lagi yang terakhir dalam surat Al-Anfal, dan ayat dalam surat Al-Ahzab. Tidak ada masalah hukum dalam syariat Islam yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Dan bicara masalah hukum maksudnya masalah-masalah seperti fikih dan amalan. Kalau masalah akidah ini memang dijelaskan sangat rinci dalam Al-Quran. Seperti yang kata Imam Al-Qayyim, masalah akidah itu bukan masalah yang mutasyabih. Semuanya sudah jelas, baik itu masalah tauhid rububiyah maupun tauhid asma wa sifat. Dan tidak ada khilaf di kalangan para sahabat dan para salafus saleh kalau masalah-masalah akidah. Berbeda dengan masalah-masalah amal. Hampir semua masalah ada perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang paling sedikit khilafnya adalah masalah waris ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah ini dalam Al-Quran dengan jelas. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap yang berhak dalam masalah warisan haknya.
fala wasiyata liwarisi, maka tidak boleh seseorang itu berwasiat kepada ahli waris, kepada yang mendapatkan jatah dalam Al-Quran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ayat warisan, baik ayat 11 dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan faridatan minallah. Kita bahas juga pada ayat ini. Di awal ayat ini kita akan bahas ada pembahasan khusus. Itulah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'aliman hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan dua nama ini, yaitu Al-Alim wal Hakim? Termasuk wahidah di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak sembarangan menutup ayat dengan nama dan sifatnya. Pasti ada kecocokannya dengan yang disebutkan sebelumnya. Allah mengatakan bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Maksudnya berarti pembagian itu dibangun di atas ilmu yang sempurna dan di atas Maha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Yang konsekuensinya harusnya orang yang mengetahui masalah ini dia harus pasti menerima dan ridha dengan pembagian yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Makanya kalau ada orang yang, dan dulu memang ada orang seperti guru agama yang mengatakan hampir semua ayat dalam Al-Quran itu tetapkan hukumnya saya bisa diterima oleh akal saya katanya, kecuali masalah warisan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bidzakari mithlu hadzil unsayyin, bagi laki-laki dua bagian wanita. Jadi 1/2 pembagiannya untuk anak maupun saudara sebapak ataupun saudara seibu sebapak. Ini katanya tidak bisa diterima oleh akal dia atau orang itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tadi sudah menegaskan bahwa pembagian itu dibangun di atas ilmu yang sempurna, kemudian di atas sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana. Yang semua manusia misalnya, kalau di kota ini misalnya kita mengenal ada seorang hakim yang ilmunya masya Allah banyak luas pengetahuannya, kemudian dia terkenal bijaksana dalam menetapkan sebuah keputusan, niscaya orang-orang bermasalah itu akan berhukum kepada orang itu dan akan menerima ketetapannya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana? Demikian pula ayat setelahnya, ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan perkataannya wasiatan minallah. Itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyebutkan bagian suami istri, kemudian bagian saudara seibu, Allah mengatakan itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya wasiat ini sesuatu yang penting. Kalau tidak penting, ngapain diwasiatkan? Kemudian Allah mengatakan wallahu alimun halim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mewasiatkan seperti itu, dibangun di atas ilmu dan sifat Maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian ayat terakhir dalam surat An-Nisa, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembagian saudara kandung itu atau saudara seibu sebapak dan saudara sebapak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yubayyinullahu lakum an tadilu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian pembagian tersebut agar kalian tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Sedangkan kita manusia, seberapapun hebatnya kita, pengetahuan kita itu sangat terbatas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Allah wajibkan kepada kalian itu berjihad, padahal itu berat dan tidak kalian senangi. Wa asa an takrahu syai'an kata Allah wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi juga
kalian mencintai sesuatu tapi itu tidak baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Kemudian dalam ayat 13 dan 14 dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengancam dan menjanjikan kepada orang-orang yang mau menaati, mau mengikuti aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam masalah pembagian warisan dan juga dalam masalah-masalah lain. Oleh karena ayat ini Allah sebutkan, setelah Allah menyebutkan bagian-bagian orang yang punya jatah warisan dalam Al-Quran, maka ini juga menunjukkan kepada para ulama tentang agungnya, pentingnya ilmu ini. Hati-hati orang yang menyelisihi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Dalam ayat 13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tilka hududullah. Itulah batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa may yuti'illah wa rasul. Maka siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam masalah ini, maka Allah Subhanahu wa taala yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'azim. Itulah kemenangan atau kebahagiaan yang besar. Menunjukkan keutamaan kita mempelajari ilmu ini sekaligus kita mengamalkannya. Jadi hati-hati dengan kebiasaan di masyarakat. Rata-rata kebiasaan masyarakat itu menyelisihi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Quran tentang masalah ini. Kebanyakannya sama antara laki-laki dan perempuan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakannya. Walaysa dzakaru kal unsa, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah laki-laki itu seperti wanita. Kemudian ayat 14 Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang melanggar ketetapan dan batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat sebelumnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Walaupun lafaz ini sebenarnya umum, tapi Allah Subhanahu wa taala khusus berbicara tentang masalah pembagian warisan. Siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melampaui batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apa kata Allah? Yudkhilhu nar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini adalah ayat ancaman yang akan terpenuhi kata para ulama kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Kalau dia itu seorang mukmin, misalnya kalau dimasukkan ke dalam neraka, maka karena ada penghalang untuk dia kekal di dalamnya, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dia diancam dengan ancaman seperti ini. Allah Subhanahu wa taala khalidan fiha, dia kekal di dalam, maksudnya berlama, tidak harus selama-lamanya. Walahu adzabun muhin, dan di dalam neraka itu dia akan merasakan siksaan yang menghinakan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa ayat atau hal yang ditunjukkan dalam beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan pentingnya ilmu ini yang harusnya mendapatkan perhatian dari kalangan kaum muslimin. Dan alhamdulillah ini sudah 2 kali yang membahas masalah ini di sini di kontak masalah ilmu waris. Kebanyakan daerah mereka karena sudah terbiasa dan kebiasaan di masyarakatnya mungkin ada perasaan berat untuk membahas masalah-masalah seperti ini, apalagi untuk mengamalkannya. Kata orang-orang yang sudah katanya mengenal sunnah, dia berat untuk menerapkan ilmu yang sudah dia ketahui. Kalau tadi pagi kita sampaikan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, siapapun yang menginginkan petunjuk kepadanya, Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam dan mengamalkan. Siapa yang masih berat untuk mengamalkan bagian dari ajaran Islam, hati-hati, itu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesesatan kepada orang tersebut. Khawani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Karena banyak di antara antum ini sudah punya bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan anda juga punya yang
bahasa Arabnya. Tadi pagi dikasih terjemahannya. Maka dalam daurah kita atau kajian kita ini, referensi utamanya insya Allah kita merujuk pada kitab beliau. Memang kita punya kurikulum, tapi ada semua kaidah-kaidah umum dalam masalah pembagian warisan sudah disebutkan dan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di situ. Kekurangannya masalah perselisihan ulama itu hampir tidak disebutkan oleh beliau. Karena masalah diperselisihkan oleh para ulama hampir tidak disebutkan oleh beliau. Rahimahullah. Beliau paling cuma menyebutkan pendapat yang kuat dan biasanya beliau menguatkan mazhabnya Imam Ahmad karena beliau seorang ulama Hanabilah dalam masalah fikih. Untuk mau yang ingin mengetahui pembahasan misalnya berdua tentang khilaf ulama dalam masalah permasalahan faraid itu dibahas oleh Syekh Fauzan dalam kitabnya. Lengkap di situ dibahas dalil-dalilnya, kemudian tarjihnya. Ini yang membuat kitab Syekh Fauzan itu lebih tepat daripada mungkin 3 kali lipat daripada kitab Syekh saya. Karena beliau banyak bahas masalah ini. Karena kita beliau itu risalah, kalau nggak salah risalah doktoral. Beliau mendapatkan gelar doktor, menulis risalah dalam masalah faraid. Namanya risalah itu harus benar-benar ilmiah. Kalau ada perselisihan di situ harus disebutkan dalil-dalilnya, kemudian sisi-sisi kelemahannya misalnya kalau dia menguatkan salah satu pendapat. Khani wa rahmatullah rahimani rahimahumullah. Kemudian ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang melengkapi ayat-ayat tadi. Dengan hadis-hadis tersebut maka kata Syekh Utsaimin, semua permasalahan waris sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya hadis umdah, kita akan ulang-ulang hadis tersebut. Kata Rasulullah SAW, al-faraidu bi ahliha. Yang pertama dikasihkan bagian data waris itu yang ada bagian dalam Al-Quran. Dengan 1/2, 1/6. Itu yang pertama dikasih. Kalau bagian, kalau masih sisa maka untuk laki-laki yang punya hubungan paling dekat dengan si mayit. Asalnya manusia itu tidak tahu siapa lebih dekat hubungannya bisa antara si mayit dengan anaknya atau bapaknya. Ini juga harus sebutkan disinggung dalam ayat 11 surat An-Nisa. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an ababukum wa abnaukum, bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian. Nah, kalian tidak tahu Allah Subhanahu siapa lebih berhak untuk mewarisi si mayit, bapaknya atau anaknya. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata anaknya lebih berhak. Jadi semua kita akan bahas insyaallah, ada anak dan bapak siapa yang berhak mendapatkan sisanya. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan katanya, Fa'im wa mu'minin ma'ana, mu'min manapun yang meninggal dunia kata Rasulullah SAW dan meninggalkan harta, maka dia akan diwarisi oleh asobahnya. Asobah itu nanti kita akan bahas. Orang-orang yang tidak punya jatah khusus dalam Al-Quran, yang mendapatkan sisa, seperti anak laki-laki. Nah, laki-laki itu gak ada jatah khususnya dalam Al-Quran, tapi dia mendapatkan sisa. Dan biasanya kalau ada dia, pasti sisanya banyak, tidak separuh. Nah, bapak di sebagian keadaan dia ada bagian yang jatah khusus dalam Al-Quran, yaitu 1/6. Kita akan bahas ayat ini. Kemudian permasalahan yang tidak ada dari dalam Al-Quran, yaitu warisan nenek, yang akan dibahas oleh Syekh. Ini pertama kali terjadi di zamannya Abu Bakar. Ada seorang nenek datang kepada beliau, minta jatah warisan. Bukan kakek, laki-laki. Ini nenek yang perempuan. Kata Abu Bakar, saya tidak mendapati bagian dalam Al-Quran. Memang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Akhirnya beliau minta musyawarah dengan para sahabat. Siapa yang pernah mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah dihadapkan kepada beliau masalah seperti ini?
pertama yang berdiri adalah Mughirah bin Syu'bah. Dia mengatakan, saya pernah menyaksikan bahwa Rasulullah SAW memberikan 1/6 kepada nenek katanya. Kata Abu Bakar, siapa yang bersamamu? Seperti lagi sahabat lain, masalah namanya Muhammad bin Maslamah. Dia juga mengatakan bahwa saya juga pernah melihat Rasulullah SAW memberikan kepada seorang nenek 1/6. Ini tidak ada bagiannya dalam Al-Quran. Sama kalau yang meninggal itu, kalau yang ditinggalkan seorang saudari dan keponakan, seorang saudari atau seorang putri dan cucu, semuanya cucu perempuan, anaknya laki-laki dia dan perempuan anaknya, bintu sama bintu ibni. Ini yang bagi sebagian sahabat juga awalnya bingung gimana ini kita bagi. Kalau seorang anak wanita kan, seorang putri kan 1/2 bagiannya. Nah, cucunya ini yang perempuan juga tapi dari anak laki-lakinya, apa ada bagiannya atau tidak? Yang pertama yang berbicara masalah ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan dalam Al-Quran itu kalau perempuan itu lebih dari 1 orang, bagiannya 2/3. Kalau cuma 1 orang tadi setengah, 1/2. Insya Allah kita akan bahas ini dijadikan tabelnya misalnya. Ini 2 orang perempuan tapi tidak satu tingkatan, yang 1 anak, yang 1 cucu. Tapi bermaksud ini tetap bagiannya 2/3. Berarti tinggal 2/3 kurang 1/2, hasilnya 1/6. Nanti akan kita kalikan. Kalian ngerti matematika ini? Itu beberapa kejadian yang dengan itu semua maka lengkaplah pembagian harta warisan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita lihat Mukadimah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau kebanyakan membahas masalah ini, masalah dan waris sebenarnya akan dirinci kembali oleh beliau. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum waris ini tadi kita singgung berdasarkan ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu, kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada yang berhak sesuai dengan haknya.